Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita perlu dituntun, dibimbing, dan disapa oleh Tuhan melalui kesaksian Alkitab. Oleh karenanya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas hari baru pemberian Tuhan. Dan sebelum kami mengawali segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami membutuhkan tuntunan dan bimbingan Tuhan atas hidup kami. Dan kami siap disapa melalui kesaksian firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menerangi setiap hati kami dan memampukan kami memahami kehendak Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 27. Kita akan membaca ayat 22 sampai 25 yang demikian kesaksiannya. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Disebut berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita? Siapa sih Bapak Ibu yang tidak pernah mengalami kesulitan? Pasti semua orang pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Masalah tidak kunjung selesai. Masalah satu datang, belum rampung, sudah muncul masalah berikutnya. Ketika sakit juga tidak kunjung sembuh. Kondisi yang buruk tidak kunjung berpulih. Banyak orang berharap bahwa masalahnya cepat selesai, sakitnya cepat sembuh, kondisi yang buruk cepat pulih. Dan banyak orang seringkali memberikan hiburan, tenang saja, badai pasti berlalu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, badai memang berlalu, tapi juga akan datang lagi. Badai pasti berlalu, badai pasti datang lagi. Oleh karenanya, kita harus belajar, melatih diri bagaimana menghadapi badai hidup ini. Dan melalui bacaan kita hari ini, kita belajar dari kisah Paulus, di mana Paulus pernah mengalami badai yang dahsyat. Dalam bacaan kita, kalau Bapak Ibu membaca secara lengkap Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44, pasti akan menangkap cerita seutuhnya. Dan ketika Paulus dibawa ke Roma, tidak dalam rangka sebagai seorang penginjil, tetapi dia sebagai seorang tawanan yang harus diadili di Roma. Mengawali pelayaran, perjalanan berlayarnya menuju ke Roma, ada banyak badai yang dihadapinya. Sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dari pulau ke pulau. Bahkan diceritakan
dia harus pindah kapal. Dan ada banyak yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan seluruh isi kapal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika angin badai menerpa kapal mereka, ada saatnya mereka pasrah, ada saatnya mereka menyerah, membiarkan kapalnya diombang-ambingkan oleh badai. Ketika badai mulai reda, mereka berupaya untuk membuang muatan, membuang peralatan-peralatan yang ada di kapal untuk mengurangi muatan mereka. Dan diceritakan pula, berhari-hari mereka tidak melihat matahari dan bintang-bintang. Bapak Ibu bisa membayangkan, mereka tidak bisa lagi membedakan kapan siang, kapan malam. Semuanya penuh dengan badai yang dialami oleh Paulus bersama dengan seluruh isi kapal. Dan juga diceritakan sampai 14 hari mereka menahan lapar. Mereka tidak bisa makan karena goncangan badai. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Kadang berserah, membiarkan kapalnya terombang-ambing. Dan kadangkala juga berjuang, berusaha untuk membuang muatan, mengurangi muatan kapal itu. Dan ada yang terpenting yang disampaikan oleh Paulus di tengah badai itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya akan mengulangi pembacaannya ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ada dua kalimat yang penting, Bapak, Ibu. Tabahkanlah hatimu dan percayalah kepada Allah. Tabah itu sama artinya dengan tetap, kuat, dan berani menghadapi badai. Dan kemudian percaya kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita bersama di dalam menghadapi badai hidup. Mari senantiasa melatih diri untuk bertabah hati dan senantiasa percaya kepada Allah. Selamat berjuang menghadapi badai kehidupan dengan bertabah hati dan percaya kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami tidak akan bisa terlepas dari badai. Memang badai bisa berlalu, tetapi akan datang kembali. Oleh karenanya tugas kami harus berjuang untuk menghadapi badai itu. Dan firman Tuhan mengingatkan supaya kami bertabah hati, tetap kuat dan berani, dan tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan segala pergumulan hidup dan badai hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ikut